mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi grafika komputer ya, komputerisasi grafik. Hari ini kita akan bahas tentang kustomisasi geometri. Kustomisasi geometri. Jadi setelah kita menghasilkan sebuah geometri, kita bisa melakukan kustomisasi geometri tersebut. Apa sih kustomisasi? Kustomisasi itu memberikan style ya dari bentuk objek geometri yang kita hasilkan. Di antaranya style itu bisa berupa, ada dua ya, dalam style itu nanti ada dua, biasanya objek geometri itu terdiri dari dua bagian. Bagian luar, dalam hal ini adalah bingkai ya, atau lain, kemudian bagian isi atau dalam, itu kita kenal dengan fill. Nah, kemudian bagian luar ini, kustomisasi apa yang diberikan, bisa berupa warna, bisa juga berupa style, bisa juga berupa ukuran garisnya, ketebalannya. Kemudian dalam bagian isi pun sama, kita bisa memberikan kustomisasi style. Kemudian style itu apa? Misalnya stylenya itu nanti garis-garis gitu ya, atau solid, atau transparan, dan seterusnya. Kemudian juga bisa memberikan warna, ya, warnanya apa. Jadi sebuah objek geometri dapat dimanipulasi warna objeknya untuk garis atau lain maupun isiannya atau fill, dan diatur ketebalan garisnya. Nah, untuk memberi warna garis atau lain, perintahnya adalah canvas, pen, color, CL warna. Perintah ini bisa kita letakkan supaya prosesnya pada saat eksekusi sebuah bentuk geometri langsung berubah menyesuaikan dengan warna yang kita setting, maka ini di awal. Ya, perintah ini didahulukan, baru di bawahnya adalah berikutnya perintah untuk membuat objek geometrinya apa. Kemudian untuk memberi warna isi atau fill, perintahnya adalah canvas, brush, color. Kemudian CL warna. Ya, misalnya merah berarti CL red gitu ya. Kalau biru CL blue dan seterusnya. Jadi kalau pen itu berarti untuk garis atau lain ya, atau bingkainya. Brush berarti dia untuk memberi warna isi, fill ya, atau isinya. Kemudian untuk mengatur ketebalan garis, perintahnya adalah canvas, pen, width, kemudian bilangan integer. Semakin besar nilai integer, maka semakin tebal garisnya. Gitu ya, normalnya defaultnya biasanya ketebalannya itu adalah di angka 1. Kemudian gambar atau rangka atau wireframe yang dihasilkan dari bentuk geometri tertentu, misalnya segi 4 atau lingkaran, itu dapat juga diberi corak atau style terhadap objek tersebut, baik dari bingkai, pen atau lain tadi ya, dari sisi luarnya, maupun dari segi isi atau brush atau fill-nya. Nah, ini contohnya bisa dilihat seperti ini. Jadi kalau transparan ya, itu blank. Kalau normal defaultnya biasanya di solid, ada garisnya. Kemudian dash berarti dia titik-titik, ya dot berarti dia dash itu adalah garis putus-putus. Kalau dot dia titik-titik, dash dot kombinasi antara dot dash kombinasi antara titik dengan garis putus-putus. Kemudian long dash ya two dash dan seterusnya. Nah, sintak untuk memberikan pen style adalah perintahnya canvas, titik pen, titik style, kemudian PS style. Nah, PS style-nya nanti kita bisa pilih untuk menentukan tipe ini. Ya, PS style itu, PS-nya ini adalah singkatan dari pen style. Ya. Jadi kalau misalnya solid, berarti canvas, pen style, PS solid. Kalau misalnya dash atau dot ya, PS dot gitu ya. Nah, ini ya. Kalau misalnya transparan, berarti kita bisa pilih PS clear, kemudian garis putus-putus, PS dash, kemudian kombinasi garis putus-putus dengan satu titik, berarti dash dot, kombinasi garis putus-putus dengan dua titik, dash dot dot, kemudian titik-titik, berarti PS dot, garis di dalam frame, inside frame, kemudian normalnya, atau garis tidak terputus, garis tegas solid adalah PS solid. Ini nilai defaultnya yang biasa digunakan. Kalau kita tidak men-setting pen style ini, maka objek tersebut akan menggunakan mode efek PS solid ya, atau garis tegas tidak terputus. Kemudian untuk mengatur warna kurva.
bagian dalam bentuk yang dihasilkan oleh metode-metode penggambaran kurva seperti rectangle, ellipse, pie, chord, dan juga polygon itu bisa diberi warna. Sintaknya adalah brush, color, kemudian warna. Contoh misalnya kanvas brush color CL lime. Ya, nanti menghasilkan sebuah warna. Apa kalau lime itu apa? Jadi bisa dicek ya. Kemudian kanvas rectangle ini. Jadi artinya kita tentukan dulu warnanya apa di sini. Kemudian baru objek apa yang dibuat. Kalau rectangle kemarin adalah kotak ya dengan nilai koordinat X1 dan Y1-nya ini pojok kiri atas kotak, X2 dan Y2-nya ini pojok kanan bawah. Agar menghasilkan kotak dengan warna isi fill hijau. Lime itu adalah hijau ya. Kalau merah berarti CL red, kalau ungu purple ya, putih white, kemudian hitam black, seperti itu. Tinggal ditambah di depannya CL, singkatan dari color. Kemudian berikutnya mengatur kurva, mengarsir kurva ya. Sintak brush style, sintaknya adalah brush style, state brush sama dengan arsiran. Jadi kalau tadi untuk apa namanya, pen style atau garis dengan PS ya. Canvas pen style. Kalau sekarang isinya, fill-nya, pakai perintahnya BS. Singkatan dari apa? Brush style. Brush style arsiran. Canvas, brush, style, BS arsiran. Nilai arsirannya apa? Bisa Anda pilih BS clear. Sama dengan tadi ya. Clear berarti tanpa arsiran. BS solid berarti dia full ya, sesuai warna yang kita pilih. BS horizontal berarti berupa garis horizontal. BS vertikal, garis vertikal, BSF diagonal seperti ini, B diagonal seperti ini, kemudian cross seperti ini, dan dia cross. Nanti Anda bisa pilih untuk style tampilan objek, tampilan brushnya bisa dipilih dari nilai konstanta yang ada di sini. Kemudian berikutnya contoh misalnya kanvas brush style BS vertikal. Kanvas rectangle 10,10 dan 100,100. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah kotak ya dengan mode garis berupa vertikal. Titik koordinat awalnya di 10,10 dan koordinat akhirnya di 100,100 pojok kanan bawah. Nah, untuk tidak ada pengaturan warna di sini, berarti dia akan menghasilkan apa? Stylenya adalah defaultnya berwarna hitam atau black, karena tidak menentukan warna. Kalau di atasnya misalnya canvas, titik brush, titik color sama dengan CL red, maka dia akan menghasilkan berwarna style ini berwarna merah, ya, sesuai dengan warna yang kita tentukan di awal. Tapi karena ini tidak ada penentuan warna, maka yang dipakai adalah warna default, dalam hal ini adalah warna hitam. Nah, pengarsiran juga dapat dilakukan dengan menggunakan bitmap. Ya, kita menggunakan memanfaatkan file bitmap. Kalau tadi ini standar yang bisa kita pilih stylenya. Nah, bisa juga kita menggunakan file bitmap. Jadi kita sediakan sebuah file seperti ini misalnya, bentuknya disimpan dalam bentuk format BMP ya. Kemudian gambar yang digunakan resolusinya 8x8. Menggunakan Paint misalnya sebagai contoh seperti ini gambarnya. Kemudian cara pemanggilannya bagaimana? Sintak untuk memanggilnya adalah seperti ini. Canvas brush bitmap, bitmap create. Canvas brush ya, bitmap load from file. Jadi ngambil dari file arsir.bmp tadi yang sudah kita siapkan ini. Ya, nama filenya arsir.bmp. Ini disimpan dalam satu folder yang sama. Ya, karena di sini tidak diarahkan directory, jadi file project ini disimpan dengan file gambar pada satu folder yang sama. Kemudian kanvas ellipse 50,50, 350, 150, jadi menghasilkan bentuk lingkaran seperti ini. Nah, di dalamnya stylenya itu kita pakai arsiran yang dari file tadi. Tampilan awalnya kan seperti ini, pada saat diimplementasikan jadi begini. Nanti bisa dicoba ya. Kemudian mengarsir dengan bitmap.
Metode fluid fill ya, sintaknya fluid fill X, Y color fill style. X ini menyatakan koordinat yang mewakili bagian dalam kurva, color itu menyatakan isi ya, diisi warna apa. Fill style itu menyatakan cara mengarsir atau parameternya dapat diisi dengan fs surface, ya, efeknya area yang diwakili oleh titik X dan Y, dan sebelahnya berwarna color akan diganti dengan warna brush color sesuai dengan yang ditentukan. Atau bisa juga pilihannya adalah fs border, efeknya area yang diwakili oleh titik X dan Y di sini yang tidak berwarna color akan diganti dengan brush color. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi kebalikannya. Kemudian contoh berikutnya adalah bisa juga kita memberi warna misalnya sebuah objek segitiga. Di mana dalam hal ini adalah segitiga yang kita buat merupakan gabungan garis ya. Karena tidak ada rumus kemarin membuat sebuah segitiga kan, adanya lingkaran, kemudian garis, kotak ya. Nah, segitiga ini caranya bagaimana untuk menghasilkan segitiga, bisa kita melakukan perulangan seperti ini ya. Pertama kita definisikan var x, y bertipe wood, kemudian for x sama dengan 15 to 200, kemudian nilai y-nya 200, daun itu 15. Jadi nanti dia akan menghitung menggunakan nilai x dan y yang otomatis dari proses perulangan ini. Kemudian kampas pixel x, y clred. Nah, dibangkitkanlah nilai x-nya yang pertama dari 15,200. Kemudian di looping lagi gitu ya, sampai terbentuklah sebuah segitiga dengan membangkitkan semua titiknya diberi warna merah. Maka akan muncul sebuah segitiga dengan warna merah seperti ini. Kemudian menampilkan string. Nah, bisa juga tadi selain memberi style ya, style tadi ada warna, ada brush, kita juga bisa memberikan tampilan tulisan ya. Caranya bagaimana? Misalnya dalam sebuah objek itu mau menampilkan tulisan, perintahnya adalah dengan perintah canvas take out. Kemudian x, y ini alamat koordinatnya, tulisan itu akan ditampilkan di koordinat berapa. Diikuti dengan string, tulisannya apa yang mau dimunculkan. Kemudian ada juga di sini pembulatan integer ya, terang x atau round x. Ini di fungsi matematis ya, atau statistik mungkin sudah tidak asing menggunakan fungsi ini. Kemudian mengubah sudut derajat menjadi radian, ini nanti kita akan dapat gunakan pada saat kita melakukan proses rotasi atau perputaran. Karena proses perputaran itu dia mengacu pada sudut putar atau sudut derajat. Jadi set sudut radiannya itu dengan fungsi sudut derajat dibagi client width dikali 2 kali pi. Ya, pi ini 3,14 biasanya yang digunakan. Kemudian mengubah warna layar tadi ya, color, objeknya, kalau canvas, kalau di form ya di form, color, kemudian warna. Kemudian berikutnya, perintah pokok adalah text out tadi ya. Jadi contoh tadi, misalnya 50,50 ya, di sini stringnya apa yang mau ditampilkan. Untuk mengukur lebar tinggi teks digunakan perintah text width ya. Kemudian berapa nilainya, kemudian untuk tinggi teks juga bisa kita gunakan text height ya. Mengubah warna teks tadi canvas font color warna. Jadi kalau kita sudah berikan teks tulisan, kemudian mau diubah warnanya itu bisa dengan font color ya. Begitu juga untuk mengubah ukuran font dengan font size ya, kemudian ganti nama font dengan font name, jenis font, jenis huruf yang digunakan. Mengubah style text ini ya, font style itu apa, bisa kita pilih bold, italic, bold ini untuk tebal ya, italic untuk cetak miring, underline untuk garis bawah atau strike out. Kemudian menampilkan dengan warna dan ukuran, nah langsung digabungkan nih. Yang pertama untuk mendefinisikan warna font, kita pilih warnanya di sini merah. Untuk size-nya kita tentukan 20 ukuran fontnya, stylenya bold, nama fontnya ini, kemudian tulisan apa yang mau ditampilkan.
Jadi biasanya atribut-atribut untuk style ini diletakkan di atas. Diletakkan di atas, kemudian di bawah baru apa yang mau kita objek yang kita buat. Jadi dia nanti akan menyesuaikan, akan mengeksekusi dulu perintah untuk style yang kita berikan. Apabila letak style ini adanya di bawah, ya ada di bawah, maka dia tidak akan langsung pada saat dieksekusi ditampilkan objeknya, stylenya tidak akan berfungsi. Ketika klik kedua kali baru berfungsi. Nanti kita simulasikan di prakteknya. Seperti itu. Kemudian berikutnya membuat koordinat dibuat secara otomatis dengan cara masuk ke modus form 1. Ini kalau contoh misalnya kita ingin membuat koordinat yang otomatis di dalam form, ya perintahnya seperti ini untuk menentukan sumbu x-nya, ini untuk menentukan sumbu y-nya, sehingga nanti pada saat dijalankan dia akan menampilkan sebuah koordinat yang otomatis. Nah demikian untuk materinya, customisasi, nanti kita coba di praktek. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan sambil kita coba buka ya Delphi-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan.